Selamat datang buat teman-teman belajar trading. Jadi di sore hari ini IHSG turun di 0,86. Seperti yang kita bahas semalam, buat teman-teman yang udah nonton videonya pasti mendengarkan bahwa IHSG bakalan jatuh. Jadi nggak mungkin dong teman-teman beli waktu hijau dong IHSG. Kalau udah dengerin di reviewnya semalam kayak gitu. Jadi diwanti-wanti banget semalam untuk IHSG hati-hati, bakal turun ke bawah dulu, dimana dia udah melewati masa yang cukup panjang gitu penaikannya, dan sekarang mencapai titik resisten dia di 6360. Jadi wajar kalau dia langsung turun ke area 0,86%. Aku kira dia penutupannya bakal hammer. Ya besok masih ada peluang untuk dia turun-turun tipis dulu kayak gitu. Jadi buat teman-teman tetap hati-hati, jangan sampai beli di area atas ya, walaupun masih bisa menunggu Windows dressing, tapi mending nawar-nawar dulu untuk belinya kayak gitu. Asing hari ini masih net buy hampir 1 triliun, masih pembelian yang cukup banyak menurutku. Jadi masih asing juga menurutku masih menunggu untuk Windows dressing seperti itu. Kita lanjut, di sini ada 3 saham telekomunikasi dan juga 2 saham kertas. Dimana di grup belajar trading juga udah dipom-pom juga untuk saham-saham kertasnya di sini. Jadi kalau teman-teman yang mau masuk grup di belajar trading, grupnya gratis. Di sini kita kadang-kadang ngasih rekomendasi, kadang-kadang kita ngobrol-ngobrol santai, kadang-kadang kita tanya suatu saham yang mungkin kita udah masuk di dalam kayak gitu. Jadi yang mau masuk ke grup belajar trading, nanti linknya di deskripsi, insya Allah aku bakal kasih linknya di situ. Kayak gitu ya buat teman-teman belajar trading. Jadi lanjut aja ke saham pertama. Kita sekarang nggak urut dulu ya, mending dari kertas dulu baru ke telekomunikasi. Kita ke saham kertas terlebih dahulu, ada Tekim, di mana Tekim juga hari ini mengalami penurunan 0,20 0, 2,47%. Dimana asing net sell, tapi kalau kita lihat broker summary-nya terlebih dahulu untuk Tekim, nah ini dia. Tekim masih diakumulasi, overall masih bagus sebenarnya. Tinggal kita menemukan area buy yang bagus atau enggak kayak gitu. Ya pengenku sih dia turun dulu sampai ke area sini sebentar. Nah, dia sampai ke area mungkin di area sini. Nah, di area-area sini dulu mungkin. Ini area-area enak untuk buy di 1770. Atau mungkin dia besok bakalan naik karena dia sekarang penutupan pas di MA5 dia. Terpaut selisih sekitar berapa persen berarti? Ada sekitar 4%-an. Jadi masih risknya masih cukup banyak menurutku. Walaupun kalau kita lihat MACD dia masih bagus, volume juga bagus, dimana dia hari ini turun, volumenya juga tipis kayak gitu kan. Masih patut untuk diapresiasi sebenarnya untuk Tekim sendiri. Tadi juga asing udah net buy, asingnya net sell, tapi bandarmologinya masih net buy. Secara dia sedang mengalami masa overbought kayak gitu atau jenuh beli. Jadi masih perlu diperhatikannya. Mungkin besok kalau IHSG turun bakal ke sini dulu 700, 7700. Seperti itu, moga aja sih dikasih. Kalau enggak ya kita tinggal ngikutin MA5 dia aja. Sesimpel itu. Jadi kayak gitu untuk Tekim. Kita lanjut ke saham saudaranya. Di saham saudaranya ada INKP. Kenapa jadi Inco gitu kan? INKP. Nah, di sini INKP mengalami masa penurunan juga, di mana hari ini dia turun di 3,1. Asing juga masih net sell. Aku harap juga dia masih belum naik sih, malah udah dinaikin dulu. Kalau kita lihat bandarmologinya, sebenarnya INKP juga masih didistribusi sama bandarnya. 6,07 hari ini cukup banyak distribusinya. Sedangkan tadi kembarannya masih diakumulasi. Kayak gitu. Kalau kita lihat secara teknikalnya, harusnya harusnya dia masuk ke area ini dulu. Aduh.
Nah, dia harusnya masuk ke area sini dulu. 8.100 ya, paling enggak ada di masa inilah. Set. Nah, dia mungkin mau ke sini dulu. 8.300 baru rebound lagi ke sini. Biar ringan, seharusnya seperti itu. Ya tergantung besok bandarnya mau kemana. MACD dia juga masih tajam mengarah ke atas, bisa jadi dia besok langsung naik kayak gitu. Dia tinggal mengikuti MA5 nya bisa aja, karena MACD dia juga masih terbuka lebar gitu kan, masih tajam menuju ke atas. Volume juga hari ini makin kecil pada saat penurunan, menurutku masih bagus INKP. Jadi seperti itu untuk INKP buat teman-teman. Kalau pengen nunggu di sini ya bareng kita, tapi kalau teman-teman mau nggak sabaran gitu mau langsung beli ya silahkan kayak gitu, dengan tanggungan resiko ditanggung sendiri. Kalau beli sekarang 8.600 turun ke 8.100 udah berapa banyak, berarti udah 8%-an. Tetap hati-hati ya gitu. Lanjut ke saham telekomunikasi, di mana saham telekomunikasi kita memiliki Telkom, XL sama Friend. Telkom terlebih dahulu, di mana Telkom hari ini juga net sell asingnya minus 34 billion. Tapi kalau kita lihat secara brokermologinya sebenarnya Telkom masih diakumulasi. Nah, ini dia masih diakumulasi secara terus-menerus. Jadi harusnya kalau tadi teman-teman mau beli bisa di sini. Nah, ini dia. Ups, salah. Harusnya bisa ke sini dulu tadi. Nah, ini tadi aku pengennya ke arah sini ya. Kalau pengennya sih namanya juga pengennya ya. Terus baru diarahkan ke sini. Mungkin targetnya terdekat 3.700 sampai 3.800 di sini. Target yang cukup bagus menurutku, karena kalau kita lihat juga masih dalam masa uptrend ya kalau kita lihat dari jangka pendeknya. Nah, seperti ini. Nah, aku pengennya dia mantul dulu ke sini ke bawah, tapi ternyata tadi mantulnya tanggung, cuman di situ aja. Secara MACD dia juga masih bagus, masih melebar. Terus stok RSI dia oversold seperti itu, dead cross, overbought, maaf, dead cross. Ya ada peluang masih ada naik seperti itu. Tergantung besok IHSG mau dibawa kemana. Jadi seperti itu untuk Telkom. Teman-teman mau punya planning di mana, tapi target terdekat 3.700. Tanggung banget kalau beli di sekarang. 3.750 maaf, 3.750 sampai 3.800. Seperti itu targetnya Telkom. Lanjut ke saham berikutnya, kita cepetan aja mending. Ada XL, di mana XL juga hari ini wah udah menyentuh support sebenarnya tadi di 2.850. Asing net buy, pembelian paling banyak AK dan juga BK, kena kembar. Dimana kalau kita lihat XL juga hari ini diakumulasi lumayan 5 billion kayak gitu kan. Walaupun akumulasinya nggak rajin, tapi setidaknya hari ini diakumulasi di area-area support. Kalau kita lihat secara teknikalnya ini set, tadi juga udah ada di area support di sini ya, sebenarnya masih bisa di area lagi di sini. Di sini biasanya ada demand area yang cukup besar. 2.800 mana sih set? Nah, ini dia. 2.800 sampai 2.850. Ternyata tadi 2.850 langsung di bawah atas. Seperti itu. MACD dia sebenarnya udah mau membentuk dead cross kemarin. Sekarang masih mengalami penurunan dan volume hari ini juga cukup tinggi dibandingkan kemarin. Pada saat naik volumenya kecil, sekarang dia turun volumenya cukup besar. Jadi masih perlu hati-hati untuk XL. Mungkin kita beli di area-area supply di mana aja di sini. 2.800 sampai 2.850. Seperti itu untuk XL. Kita lanjut ke saham berikutnya. Ada Friend, di mana Friend hari ini ARB, pembelian paling banyak BK. YP ternyata sekarang. YP dan juga BK dah.
Kalau kita lihat menurutku BK udah mulai akumulasi udah cukup bagus sih friend, dimana kita punya target juga sedari lama untuk friend nunggu di sini, mana di 94 dia. Coba kita lihat. Nah, ini di sini. Di 94 di sini ada support. Nah, harusnya kalau besok di 94 di sini harus ada pantulan. Set. Nah, gini. 93 94. Jadi menurutku cukup bagus. Tinggal besok tinggal diakumulasi lagi atau enggak sama si BK. Semoga aja sih masih diakumulasi di 94 ini sampai dipantulin gitu. Walaupun secara MACD dia masih mengkhawatirkan, masih tajam menuju ke bawah, sedangkan volume juga cukup besar, jadi masih perlu hati-hati. Tapi menurutku hari ini udah cukup bagus dengan kemasukan BK, walaupun BK hari ini belinya kiri. Jadi biasanya kalau BK masuk hajar-hajar kanan, ini hajar-hajar kiri, tandanya dia masih mau markdown friend sampai ke titik support seperti itu. Jadi gitu aja buat teman-teman, semua itu disclaimer on buat teman-teman. Jangan jadikan patokan dari analisa kita sebagai patokan baku teman-teman. Kita hanya mengkomparasikan analisa kita satu sama lain. Seperti itu buat analisa hari ini. See you next time. Bye bye.